Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Semoga kami Kau anugerahi kerendahan hati dan rasa syukur, menyambut dan mengimaninya sebagai juru selamat seluruh umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri Yesus dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menampilkan kembali Yesus yang diundang makan oleh orang Farisi, dan hadir pula dalam perjamuan itu ahli-ahli Taurat. Yang menarik adalah di tengah-tengah makan di rumah orang Farisi itu, Yesus mengkritisi para ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka tertutup terhadap pewartaan Kristus, bahkan mereka resistens, bersikap negatif terhadap kehadiran Kristus. Yesus lalu menarik sejarah keselamatan yang dimulai sejak masa Habel hingga Nabi Zakaria, dan di situ Yesus menyampaikan sikap kritis
bahwa para leluhur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini telah membunuh para nabi itu. Dan ahli waris yang membangun makam para nabi justru dikritisi oleh Yesus sebagai sikap yang sama dengan leluhurnya. Kalau para leluhur mereka membunuh nabi-nabi dan ahli warisnya kemudian membangun makam para nabi yang dibunuh itu, bagi Yesus itu tanda bahwa mereka setuju dengan tindakan para leluhur yang jahat itu. Membunuh para nabi merupakan tindakan yang jahat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus juga menyampaikan bahwa sikap itu ternyata tidak berubah. Bahkan ketika Allah mengutus para nabi dan para rasul lainnya, nasib para nabi dan para rasul itu pun sama. Ditolak, dibunuh, dan dianiaya. Itu yang disampaikan Yesus dalam suasana makan di rumah orang Farisi. Baik orang Farisi maupun para ahli Taurat yang selama itu selalu resisten menolak Yesus, mendapatkan sikap kritis dari Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sikap kritis Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat sekali lagi tidak pernah dilandasi dengan sikap benci, apalagi dendam. Yesus menyampaikan sikap kritis itu dengan harapan mereka mau mendengarkan, kemudian berubah sikap melalui pertobatan, menjadi lebih baik, hidup seturut dengan kehendak Allah, dengan menghargai sesama, siapapun juga. Itulah sebabnya Yesus menyampaikan sikap kritis kepada mereka, karena mereka dianggap menghalang-halangi siapapun yang mau mengalami kebaikan yang telah dinyatakan oleh Allah, terutama dalam diri Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, suasana ini tidak membuat orang Farisi dan ahli Taurat bertobat. Alih-alih, mereka justru bersekongkol untuk terus melawan Yesus, mencari-cari semoga mereka dapat menjerat Yesus atas apa yang diucapkannya, juga atas apa yang dilakukannya. Namun kita semua tahu bahwa upaya-upaya itu tidak pernah berhasil. Yesus memang datang untuk menyelamatkan dengan cara seperti yang dialami oleh para nabi lainnya. Yesus ditolak, Yesus dianiaya, dibunuh. Yesus wafat, namun bangkit dari alam maut. Harapannya ini menjadi tanda bagi mereka untuk berubah, untuk bertobat, dan menerima pewartaan Injil yang disampaikan oleh Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari perikop yang kita baca pada hari ini kita bisa bertanya diri sebagai bahan refleksi kita. Bagaimana kita selama ini menerima Yesus dalam hidup kita? Apakah kita menyambut dan menerima Yesus dalam kerendahan hati dan penuh syukur, menyerahkan hidup kita kepada penyelenggaraannya, atau sebaliknya, kita selalu resisten terhadap yang disampaikan Yesus kepada kita, juga yang disampaikan Yesus kepada kita melalui gerejanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi kerendahan hati
dan rasa syukur atas anugerah yang dilimpahkan Allah kepada kita, terutama dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.